Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Himawafi. Kali ini kita mau interviewin nih posisi untuk job job apa ya job position. Jadi kita udah ada Bang Adit. Bang Adit di sini sebagai apa? Sebagai ya bisa dibilang manajer lah, operasional di dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa Percetakan ya? jasa cetak. Oke. Jasa cetak. Udah berapa tahun nih di jasa percetakan? Itu kebetulan perusahaan-perusahaan keluarga. Jadi kalau saya, kalau nggak salah, kalau saya ingat, saya itu 2020 baru join baru join di dalam suatu perusahaan keluarga ini. Tapi untuk terbentuknya itu tahun 2016. Oke. Itu job desk-nya apa tuh? Job desk-nya sebagai manajer operasional dari percetakan. Kalau job desk sih yang saya terapin lebih untuk mengatur seluruh operasional yang ada di dalam kantor tersebut. Oke. Seluruhnya. Di bawah Bang Adit ini ada berapa orang? Kurang lebih ada 15 orang untuk karyawan di bawah. Itu shift satu. Ada berapa shift biasanya? 2 shift. Ada 2 shift. Ada 2 shift. Oke. Ada 2 shift guys. Itu jadi membawahi kalau satu shift itu 15, berarti kalau 2 shift 30. No. Beda ya? Kalau totally 15 orang. Jadi kita memang tidak terlalu banyak karyawannya. Jadi untuk shift 1 itu jalan bisa 8-9 orang. Shift 2 ya kurang lebih 6 orang. Kita to the point aja. Jadi kalau untuk manajer operasional itu syaratnya apa aja tuh? Kalau menjadi seorang manajer operasional, apakah dari segi pendidikan itu harus misalnya sarjana gitu kan, atau bisa nggak sarjana, atau dari experience-nya itu udah berapa tahun gitu? Lebih ke experience sih sebetulnya. Kalau titel itu faktor pendukung aja. Karena kan memang menjalankan suatu perusahaan itu tidak mudah. Dibutuhkan memang skill di dalam cara berpikir untuk bagaimana untuk membentuk suatu perusahaan dengan berjalannya operasional dengan baik. Itu kan butuh betul-betul pola pikir dari seorang manajer itu sendiri untuk menerapkan suatu peraturan-peraturan yang bisa diterapkan dan dijalankan oleh teman-teman karyawan di bawah atau di atas. Seperti itulah. Nah, kalau ada kawan-kawan nih, wah, pengen jadi kayak Bang Adit nih, jadi manajer operasional. Oke. Dia harus ngapain nih? Dia harus mulai dari apa gitu? Mungkin pertama-tama lebih ke faktor diri sendiri ya. Pertama, harus bisa menanamkan dalam diri sendiri itu leadership. Leadership. Oke. Leadership. Poin 1 leadership. Kemudian ya paling itu yang paling krusial sih, leadership, karena faktor leadership ini yang betul-betul bisa menunjang operasional itu sendiri. Kalau teknis dan mekanisme yang lain paling tinggal melebur aja sih, Mas. Learning by doing ya? Learning by doing. Apabila ada suatu inovasi-inovasi yang bahkan karyawan itu ajukan sebagai dalam tanda kutip kritik dan saran, itu kita bisa kolaborasikan, dan kalau memang itu baik kita bisa terapkan. Jadi perlu feedback juga dari karyawan. Betul dong. Oke. Terus apa lagi yang mesti dia pelajarin? Apa ya? Ini ada katnya kan persingkat? Ada. Ya. Kita tanpa potong. Tanpa potong. Ya paling itu aja sih yang mungkin, karena memang bahkan tadi saya pun jauh berbeda dari kata untuk mengurus suatu perusahaan, karena memang saya bergerak di bidang akuntan, lebih ke back office-nya lah ya gitu. Karena memang seperti itu, jadi saya memang
terjun langsung di perusahaan keluarga ini menjadi leader, ya learning by doing, seperti itu. Apa yang tadi kan kayak leadership ya kan, terus tadi kan dibilang kalau sarjana nggak wajib juga Tidak kan? wajib juga. Bukan patokan lah harus sarjana. Tapi kalau di dunia ini kan family company ya, Family kalau company, betul. mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang profesional dan kata dia bukan family company, corporate, mungkin salah satunya S1. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, terus pendidikan nggak masalah. Yang kedua leadership. Terus apa lagi? Ya, paling dari sektor marketing kali ya. Jadi memang manajer operasional itu memang juga harus memikirkan dan menerapkan bagaimana, ibarat kalau kita dalam tanda kutip di toko dan kita punya produk, bagaimana kita bisa menjual produk ini dengan baik dan menghasilkan profit yang tinggi-tinggi. Nah, gimana itu? Ya, marketing. Berarti bagi manajer operasional itu dia harus menjaga terkait sama in dan outputnya. Exactly. Jadi material, dia mengontrol keseluruhan dari material masuk. Dari orderan. Betul. Ya kan? Bagaimana cara mencari orderan, di mana itu apa ya, mungkin bisa diwakili oleh divisi marketing. Betul. Terus terkait sama nanti pengerjaan dari orderan tersebut yang mungkin ditangani oleh bagian percetakan Produksi. atau organ produksi, ya kan, plus nanti pengiriman. Nah, QC-nya gimana? QC-nya karena kita jasa cetak, yang pasti hasil cetak ya, hasil cetak itu QC-nya itu lebih ke operator sih kalau menurut saya. Jadi operator yang menjalankan mesin, kemudian saya mungkin menjelaskan alur dulu ya, alur flow-nya. Jadi kalau jasa cetak ini lebih ke retail sebetulnya. Retail itu bagaimana kita grab itu menangkap customer supaya mereka mau cetak di tempat kita, karena kita kan sudah ada mesin ya, mesin cetaknya, kemudian kita terima ibaratkan terima barang yang dari nol sampai dengan jadi. Barang mentah lah ya. Barang mentah sampai dengan barang jadi. Ya, kita datang customer, kemudian dia berikan bahannya seperti itu. Ini mau dicetak berapa lembar dan lain sebagainya. Kemudian kita produksi. Kemudian setelah produksi, outputnya adalah hasilnya itu sendiri. Gitu. Nah, kalau mau dibilang QC-nya itu QC-nya itu pada saat keluar langsung dari mesin. Jadi QC-nya itu sudah di QC-kan oleh operator mesin itu sendiri. Jadi ibaratkan kayak mesin itu kan running kertas ya, gitu. Itu dari kondisi dibilang QC-nya itu, kalau QC kan ada baik dan buruk kan. Yang buruknya itu pasti sudah disortir oleh operator itu sendiri. Oh, berarti dia merangkap sebagai QC juga ya? Iya, jadi kalau secara QC keseluruhan kita menilainya hasil result daripada cetak itu adalah QC 100% good. Apa aja itu produknya? Ya hasil cetak produknya. Iya, apa aja? Semua hasil cetak? Semua hasil cetak. Kalender, semuanya. Bon, kwitansi, buku, kemudian yang sekolah itu buku tahunan apa? Namanya? Alumni. Ya kayak buku tahunan sekolah lah pokoknya kayak gitu. Pokoknya sifatnya buku, majalah dan lain sebagainya. Nah, itu pun hasil cetak itu kalau kita progres itu masih 50%. 50%, karena 50%-nya akan tergantung kepada faktor finishing. Nah, jadi kalau kita itu hanya sampai 50% jasa kita, kemudian jasa itu 50% lagi akan dikirimkan kepada sektor finishingnya. Itu third party atau ada vendor lagi? Ada vendor lagi, karena kita belum masuk ke sana. Kita hanya dari 0 sampai dengan 50%. 50% setelahnya itu masuk ke sektor finishing dan itu dilempar ke vendor-vendor yang qualified di bidangnya. Oh, kayak misalnya
kayak misalnya kayak apa ya? Yang ada tekuknya lah ya, kayak misalnya Betul, contoh kantong. kita mau cetak majalah. Hmm. Majalah itu kan contoh ada 100 lembar halaman. 100 halaman dalam satu majalah. Kita cetak 100 lembarnya saja. Ngebentuk menjadi majalahnya itu udah seperti finishing. Oh, Gitu. jadi yang bagian ngelemnya adalah itu. Betul, ngelem, laminating, kemudian kalau buku itu bahasanya di strapless, ada kalau di bahasa cetak itu ada emboss, ada spot UV, ada lain sebagainya. Yang ibaratnya kayak ada apa namanya timbul ini kan di Emboss. Terus kalau dari itu tadi dari apa namanya job desk, terus basic education. Nah, terkait dengan income itu rate-nya di berapa kalau untuk manajer operation? Kalau income sebetulnya income karena kita perusahaan keluarga, jadi kalau saya lebih ke persentase ya. Persentase. Kalau saya pembagiannya tuh karena memang perusahaan keluarga ya persentase keuntungan. Berarti kalau omsetnya 1M, persentase sekian persen gitu ya? Betul. Ya jadi itulah. Ya kadang mungkin karena memang perusahaan keluarga, karena ayah saya yang mempunyai perusahaan tersebut, kalau memang ayah saya udahlah nggak usah dulu, kalau uangnya masih ada simpen aja dulu, ini duit kita puterin gitu. Itu apa skema yang kami keluarga ini terapkan gitu. Kalau memang masih ada ya kita puterin aja dulu, kita puterin dulu supaya banyak. Nanti kalau misalkan mau beli rumah, wah langsung blek kan enak gitu. Iya. Ini kayak apa ya? Kayak nyampein aspirasi ya sebenarnya. Betul. Nah, jadi memang nggak ada patokan, kalau tidak ada patokan value kalau dari presentasi lah itu patokannya presentasi lah. Patokannya Jadi presentasi. sama kayak marketing atau sales di mana mungkin untuk income salary per bulannya mungkin nggak terlalu besar ya, atau terkait dengan komisi atau persentase Betul. dari orderan itu sendiri yang bisa dibilang yang nampol lah ya, yang lumayan gede gitu loh. betul. Tapi kalau kalau di perusahaan kami keluarga ya pasti dalam 1 bulan itu ada uang jajan lah dari seorang ayah ke anak lah ya. Karena kan kalau saya sendiri kan udah berkeluarga, udah punya anak juga, jadi kan memang harus ada income rutinitas gitu. Ya operasional lah, biaya operasional. Ya. Itu bagus juga. Jadi kalau misalnya dari kawan-kawan yang mau mulai usaha ini, apa yang mesti dipersiapkan? Yang mesti dipersiapkan itu adalah skill dulu. Skillnya lebih kepada human relationship. Kenapa? Karena sifat cetak ini adalah sifat human relationship. Jadi bagaimana kita mencari order kepada orang lain. Artinya kita harus ngebangun hubungan dulu terhadap orang yang mungkin yang suatu saat mereka akan memberikan order kepada kita dulu. Kemudian masuk ke step kedua adalah skill di bidang substansinya. Jadi substansinya cetak ya berarti kita harus menguasai unsur-unsur yang di dalam cetak itu ada besi, secara teknikal ada kertas di sana, kertas itu apa aja, ada paper, ada HPS, ada aktar, ada infori, kemudian harus mengerti juga gramaturnya. Jadi keterkaitannya dengan hubungan relationship dengan orang itu, pada saat orang itu memberikan order kepada kita harus sudah bisa nge-grab dan betul-betul langsung mengerti apa yang diinginkan oleh orang. Jadi kalau misalkan biasanya kalau orang memberikan order kepada kita, dia akan tanya ya, ini ada buku, gua mau bikin ini sebanyak 10.000 buku. Udah, gitu aja. Jadi yang ada itu kita harus ngitung
10.000 Used to ini be harga 1 bukunya optimistic. berapa? Nah, These jadi days I berarti just kan don't know. faktornya banyak. Like a fence in the Faktornya valley. banyak. Yang itu I hope tadi it's saya bilang losing its 50% adalah di hold. jasa cetaknya, You know the 50% lagi other ke jasa girls will finishing. love you like I do. Jadi Can semua unsur afford itu to harus give kita up bisa on hitung you. ya dalam waktu yang And you tepat supaya know kalau I apa wouldn't namanya do kalau that orang to mau memberikan you. order You supaya kita bisa langsung know timbul I wouldn't treat you sekian. that way. Barulah di situ No, timbul yang namanya I've negosiasi. been Kalau udah running, ada can't deal, ada catch penawaran, kemudian up. Oh love, repeat what I penawaran dan won't sebagainya deal, baru do. kita bisa produksi. Oh, Nah, you ini kalau ada got kawan-kawan yang me juga mau chasing waterfall. kawan-kawan yang mereka mau cetak Oh, you got posisi di mana nih? me Terus namanya apa? chasing kita itu perusahaan cetak waterfall. berlabel MK Print. MK Print itu singkatan dari Mitra Karya yang sudah terbentuk dari tahun 2016 at least sampai dengan sekarang ini. Itu berada di Jakarta Pusat, tepatnya di Kalibaru Senen. Kalau semua mau mampir di sana, di situ sudah seperti kayak ya toko handphone di mall-mall deh. Chasing Handphone. waterfall. Kalau di sana tukang cetak. Hampir seluruh daerah Kalibaru itu adalah jasa cetak. Oke. Nanti mungkin setelah video ini kita tampilin juga katalog atau profile lah. Nanti dia ada kawan-kawan yang mau Chasing ada kebutuhan waterfall. cetakan. Harga mantap ya. Harga mantap menurut saya. Kompetitif lah. Kompetitif. Bisa diadu dengan Chasing baik. Dari kualitas Oh, juara. tetap dipertahankan. Pasti. Tidak menjadi yang second or third, tapi menjadi first priority buat kawan-kawan sekalian atau Betul. guys di situ. Betul. Oke. Karena memang kualitas itu yang selalu kita jaga. Jadi kalau misalnya Google MK Print Itu sudah ada. gampang ya? Gampang. Oke. MK Nanti tinggal di Google aja Google guys. aja, MK Kalau Print. memang ada keperluan bisa langsung ke Bang Adit ya kan. Tinggal datang ke tempatnya di Kalibaru Senen, Kalibaru Senen. Jalan Jalan Kalibaru Timur Raya, Nah, nomor 69B Bungur Senen, Jakarta Pusat. nomor kontaknya yang bisa dihubungin? Boleh langsung di 0812 Nah, 84 22 88 90 dengan saya sendiri Aditya. oke, nanti bisa dilihat di ujung video ini kita akan tampilin community profile-nya. Di situ ada kontaknya, ada kontak personnya Bang Adit. Nanti tinggal bisa di order. Oke, jadi basic prediction udah, apa yang harus dipelajari sudah, lalu terkait dengan income sudah, posisi dari perusahaan ataupun tempat percetakannya juga sudah. Nah, yang terakhir ada ini nggak apa namanya dari aset, apa yang membedakan dari percetakan-percetakan yang lain? Kualitas mesin. Oke. Jadi karena memang kita itu jasa cetak itu masih sangat ketergantungan dengan performa mesin. Jadi memang performa mesin itu bisa dikatakan salah satu faktor yang betul-betul mendukung untuk kualitas cetaknya. Jadi asetnya kita itu harus betul-betul mesin yang oke, kemudian performa mesin juga oke. Pokoknya mesin itu jadi faktor yang penunjang. Jadi asetnya itu hanya mesin. Nanti mungkin dilihat di company profile-nya ada mesin apa aja di situ. Betul. Itu sudah ada apa namanya detailnya. Jadi perusahaan ini mempunyai fasilitas atau mempunyai aset yang sudah ada di percetakan itu apa aja. Itu bisa buat guys, kawan-kawan sendiri bisa yakin ini bukannya kece atau bukan KW-KW kaleng-kaleng ya kan. Memang serius di bidang percetakan. Serius sudah percetakan karena alhamdulillah kita sudah memiliki sampai dengan saat ini total 4 mesin untuk mendukung teman-teman apa namanya di jasa cetak ini supaya mudah gitu. Jadi untuk faktor 50% awal itu kita sudah bisa grab semuanya. Oke. Oke Bang Adit, itu aja sih mungkin. Terima kasih buat Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan buat semua kawan-kawan yang ada yang mungkin mau buat percetakan. Bisa komen di bawah. Nanti
coba kita replay, kita balas, insya Allah bisa terbalas semua. Buat kawan-kawan yang mau mulai atau mau Ya. sebagai posisi, seenggaknya udah dapet apa ya, arahan lah. Arahan. Jadi nggak yang blank. Mm-mm. Karena beberapa orang ada yang mau begini, ada yang mau begitu, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi Betul. technician atau mau jadi di tingkat apa namanya top level. Atau di channel ini kita akan coba apa namanya menggali yang lain, posisi-posisi job pekerjaan atau posisi-posisi pekerjaan yang mungkin nanti kawan-kawan yang nonton channel ini mungkin satu bidang atau sedang menjajaki karir tersebut. Gitu. Jadi seenggaknya mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton channel ini. Saya Himawan. Saya Aditya. Oke, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way.